Ya, sampai mana tadi? Baru mulai udah lupa saya. Tahun kedua Badar, tahun ketiga Bapak Ibu sekalian itu mereka membalas dendam. Karena banyak daripada pembesar mereka itu yang gugur di dalam peperangan Badar. Yang mana juga perang Badar Bapak Ibu sekalian ya, perang yang bisa kita katakan paling menonjol ya di dalam sejarah Islam itu perang Badar. Karena kalah jumlah sehingga Allah Subhanahu wa taala bantu kaum muslimin itu dengan pasukan yang datang dari langit ya, yang membantu untuk membasmi orang-orang kafir Quraisy ketika itu ya. Ya, ketika Bapak Ibu sekalian, ketika mereka kalah di perang Badar itu mereka sangat dendam sekali, sehingga ketika mereka kembali ke kota Makkah, mereka bukan malah nyerah begitu saja, tapi mereka mengumpulkan pasukan yang jauh lebih banyak lagi. Sehingga ketika mereka datang ke kota Madinah merencanakan sebuah penyerangan terhadap kaum muslimin yang ada di kota Madinah, mereka mengumpulkan 3.000 pasukan Bapak Ibu sekalian ya. Berapa? 3.000. Di beberapa riwayat ada dikatakan 33.000. Ya, yang namanya sejarah Bapak Ibu ya, salah satu fun atau pelajaran yang memang paling banyak khilafnya atau berbeda pendapat yang namanya sejarah ini. Sehingga ketika mereka ingin menyerang kota Madinah Bapak Ibu sekalian, mereka terlebih dahulu sebelum mereka menyerang kota Madinah, mereka terlebih dahulu mengirim beberapa orang daripada orang-orang kafir Quraisy Makkah itu untuk pura-pura masuk Islam menjadi mata-mata di kota Madinah. Bukan hanya sekedar mata-mata, bahkan mereka menghasut pasukan kaum muslimin untuk keluar daripada barisannya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah orang-orang nantinya Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan kaum munafiqin, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya adalah kerak-keraknya paling bawah neraka itu orang-orang munafik Bapak Ibu sekalian, yang mana di hadapan Rasul dia mengatakan, "Oh, saya beriman kepadamu ya Rasulullah." Dia di depan Rasul dia memuji baginda Rasul, tapi di belakang Rasul mereka merencanakan pengkhianatan. Mereka menghasut pasukan-pasukan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak berada di barisan baginda Rasul. Mereka katakan Muhammad tidak akan mungkin menang sekarang. Mungkin di Badar mereka bisa menang, tapi sekarang mereka tidak bisa menang. Kenapa? Karena kami sudah menyiapkan 3.000 pasukan yang akan datang menyerbu kota Madinah ini. Sehingga banyak juga Bapak Ibu sekalian dari pasukannya baginda Rasul itu tergiur. Sehingga pikirkan anakmu, pikirkan istrimu, bagaimana engkau akan menikmati hidup kalau memang 3.000 dibanding engkau hanya 1.000 di kota Madinah. Jadi pasukan Rasul SAW itu hanya berjumlah 1.000 orang Bapak Ibu sekalian. Itu pun nanti 300 orangnya berkhianat. Kapan dia keluar dari barisan Rasul? Ketika ingin menghadang mereka di Bukit Uhud. Di sanalah Bapak Ibu sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermusyawarah ya bersama para sahabat. Mereka bermusyawarah sehingga ada yang mengatakan sudah kita perang di dalam kota Madinah saja. Agar apa? Agar anak-anak dan perempuan itu bisa membantu peperangan kita dengan melempari mereka, entah itu batu dan lain-lain. Intinya agar mereka bisa membantu kita. Tapi sebagian sahabat mengatakan tidak. Kita kalau perang di dalam kota Madinah, resikonya Madinah ini akan hancur. Meskipun kita menang, setidaknya pasti ada akan yang hancur. Sehingga Rasulullah SAW seketika itu mengambil keputusan menghadang mereka di mana? Di Gunung Uhud. Ya, Jabal apa? Jabal Uhud. Jabal itu artinya gunung, Uhud itu artinya satu Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena dia satu-satunya gunung di kota Madinah ini yang panjang dan menyatu. Jadi Uhud itu panjang dan jadi satu gitu. Kalau kita kan satu gunung, ya sudah nanti ada. Meskipun di kami di Rinjani di Lombok Bapak Ibu sekalian, ada gunung di sampingnya tidak disebut Rinjani, disebut anak Rinjani. Nah, kalau di sini Uhud satu, dia itu gunungnya itu memanjang Bapak Ibu sekalian ya, sehingga di sanalah baginda Rasul bersama para sahabatnya itu menghadang mereka agar tidak bisa masuk ke kota Madinah, sehingga biarkan peperangan itu berkecamuk di gunung Uhud Bapak Ibu.
Lalu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui jumlah musuh itu jauh lebih besar, bahkan itu 3 kali lipatnya, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ini salah satu kehebatan beliau di dalam siasat perang. Beliau katakan 50 pemanah saya akan tempatkan di atas bukit ini. Rasul perintahkan 50 orang pemanah itu berada di atas sebuah bukit. Bukit itu disebut dengan Jabal Rumat, Bapak Ibu sekalian ya, atau Bukit Pemanah. Nanti insya Allah kita juga bisa saksikan bukitnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika perang berkecamuk di bawah, mereka pasukan orang-orang kafir Quraisy itu banyak yang tumbang karena tidak tahunya mereka di mana posisi para pemanah ini. Mereka sempat dipukul mundur Bapak Ibu sekalian ya, meskipun memang itu bisa kita katakan kemenangan terlebih dahulu, lalu kita dipukul mundur. Karena apa? Karena beberapa pasukan yang ditempatkan oleh baginda Rasul yang di atas bukit itu turun. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, sebelum beliau memerintahkan untuk naik yang 50 orang ini, beliau berpesan, kalian 50 orang, wahai sahabat-sahabat, wahai pasukanku, jangan pernah turun dari bukit ini apapun yang terjadi, menang ataupun kalah, meskipun kalian lihat mayat kami itu dicabik-cabik di bawah, jangan pernah turun dari bukit ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika mereka dipukul mundur, orang-orang kaum Quraisy sudah mundur. Waktu itu mereka dipimpin pasukan berkudanya oleh Khalid bin Walid. Pernah dengar Khalid bin Walid? Pernah, karena barusan saya sebut. Ya. Khalid bin Walid ya, panglima perang yang salah satu yang paling ditakuti ya, sebelum beliau masuk Islam tentunya. Dulu ketika perang Uhud itu belum masuk Islam. Tapi ketika beliau sudah masuk era Islam, beliau yang membuka sampai banyak negara-negara yang dibuka di atas kepemimpinan Khalid bin Walid pada eranya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dulu beliau belum masuk Islam Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika dipukul mundur orang-orang kaum Quraisy ini, sebagian daripada kaum muslimin di bawah itu sudah mengambil atau rebutan harta rampasan perang. Jadi kalau orang dulu perang Bapak Ibu sekalian, itu semua hartanya dibawa. Hewan-hewan peliharaannya itu dibawa. Sehingga ketika mereka kalah, nah itu akan menjadi bagian daripada pemenangnya yang disebut dengan ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Melihat orang-orang sudah berebutan di bawah, sebagian dari yang 50 pemanah ini mengatakan, kalau kita tidak turun ini, nanti kita tidak dapat bagian. Sebagian mengatakan, kita tetap tidak turun. Nabi bilang jangan turun apapun yang terjadi. Apapun itu kita jangan turun. Tapi sampai ada yang keras-kerasan lah, istilahnya itu debat panas di atas bukit itu, sehingga sebagian dari mereka itu melanggar perintah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika mereka turun, Khalid bin Walid lihat, oh ternyata para pemanah itu di atas bukit ini. Sekarang kita puterin bukit Uhud ini, lalu kita serang dia dari belakang. Sehingga Bapak Ibu sekalian, beberapa pasukan yang masih sibuk dengan harta rampasan perang, itu tidak sadar, ternyata pasukan berkudanya orang-orang Quraisy itu memutari bukit itu bukan untuk mundur, tapi untuk ngambil jalur lain dan memukul dari arah belakang. Itu hebatnya Sayyidina Khalid bin Walid Bapak Ibu sekalian ya. Meskipun waktu itu beliau belum masuk Islam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika diserang dari arah belakang itu banyak sekali yang tumbang daripada pasukan orang-orang muslimin. Total syuhada atau orang-orang yang gugur daripada pasukan baginda Rasul itu berjumlah 70 orang. Termasuk paman tercintanya baginda Rasul, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, itu paman tercintanya baginda Rasul, salah satu panglima perang yang paling ditakuti di kaum Arab ini, di Jazirah Arab ketika itu, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Dialah yang membunuh salah satu pembesar kafir Quraisy ketika perang Badar. Beliau yang banyak perannya di dalam membunuh pembesar-pembesar mereka. Salah satunya Abu Sufyan yang terbunuh di perang Badar, itu suami daripada Hindun. Meskipun Hindu nanti juga masuk Islam di akhir-akhir ceritanya. Ya, Hindun ini istri dari Abu Sufyan
yang mana Abu Sufyan ini terbunuh di perang Badar. Jadi dendamnya Hindun ini Bapak Ibu sekalian itu dibawa sampai ke perang Uhud. Oleh karena itu Hindun ini mengatakan siapapun yang bisa membunuh Hamzah di dalam perang nanti itu akan diberikan hadiah oleh Hindun. Akhirnya dia menyewa bahkan satu orang yang berasal dari Habasyah. Kalau Habasyah sekarang itu ya Ethiopia kalau nggak salah ya. Itu yang bernama Wahsy. Wahsy ini penombak jitu Bapak Ibu sekalian, orang Habasyah yang disewa untuk membunuh Hamzah. Ketika perang berkecamuk, kaum muslimin dipukul mundur, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu sekalian itu sampai pelipis beliau itu berdarah. Itu beliau dikelilingi oleh beberapa sahabat agar beliau tidak terkena dari oleh anak panah ataupun sesuatu yang digunakan senjata oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Sehingga Rasulullah SAW itu dikelilingi oleh beberapa sahabat, lalu beliau itu dibawa ke salah satu bukit di bawah Jabal Uhud itu untuk bersembunyi. Seketika itu Sayyidina Hamzah itu kena tombak tepat di dada beliau oleh seorang Wahsy. Wahsy ini Bapak Ibu sekalian setelah menombak Sayyidina Hamzah, beliau enggak ikut perang. Tugasnya cuma bunuh Hamzah. Lalu setelah dia bunuh Hamzah, dia datang kepada Hindun, katanya, "Wahai Hindun, saya telah bunuh Hamzah." Enggak percaya katanya Hindun. Orang yang dijuluki Asadullah wa Asadu Rasulullah itu singanya Allah di dalam peperangan Bapak Ibu. Saking ganasnya beliau di dalam peperangan itu, enggak mungkin ente bisa bunuh. Enggak percaya, Hindun ini enggak percaya. Sehingga saya percaya ente bunuh dia kalau ente tunjukkan saya mayatnya. Akhirnya dibawa ke mayatnya Sayyidina Hamzah. Nyampe di depan mayatnya, dendamnya semakin membara. Ya, dikeluarkan pisau Bapak Ibu sekalian, lalu dibelah dadanya Sayyidina Hamzah. Dikeluarkan hatinya lalu dibakar mentah-mentah sama Hindun. Tapi banyak riwayat yang paling sahih itu mengatakan itu dimuntahkan, tidak bisa ditelan. Ya. Tapi itu saking dendamnya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, nanti di depan Bapak Ibu sekalian, ini Bukit Uhud ini Bapak Ibu sekalian ya, dari kanan sampai ke kiri. Nanti di depan kita sebentar. Nah, sebelah kanan ada orang naik, kelihatan enggak? Nah, ini Jabal Rumat. Ini bukit pemanah yang mana Rasulullah SAW tempatkan berapa? 50 orang pemanah di atas bukit ini. Nanti insya Allah kita akan mendekat. Ya, kita akan turun mungkin untuk foto-foto aja Bapak Ibu sekalian ya. Karena apa? Karena kita